Suatu malam yang penuh bintang di Jawa Tengah, lebih dari seabad silam, di sebuah rumah sederhana di Purworejo, seorang bayi laki-laki terlahir dari rahim Siti Senen. Ia diberi nama Wage Rudolf Supratman atau akrab kita panggil WR Supratman. Tak ada yang menyangka, tangis pertamanya pada 19 Maret 1903 akan memicu getar nada yang kelak mengguncang penjajahan Nusantara. Suara biolanya akan menjadi sulu yang menerangi gelapnya penindasan, memadatkan harapan jutaan manusia menjadi satu kata keramat, merdeka. Inilah kisah sang maestro sejati dari lahir hingga wafatnya. W.R. Supratman lahir sebagai putra Sersan Jumono Senen, prajurit Genil sekaligus pendeta. Meski berpindah-pindah tugas, sang ayah mencatat kelahiran Wage secara resmi di Jatinegara. Mungkin pertanda bahwa hidupnya kelak juga akan berpindah-pindah menebar inspirasi. Sejak dini, Wage akrab dengan bunyi gesekan senar. Ia belajar musik bersama kakak perempuannya Ruki Jem. Di sebuah beranda kayu, keduanya berlatih sampai ujung jari beri. Tetapi senyum mereka selalu mereka. Musik bukan sekedar hiburan, melainkan bahasa jiwa. Kala anak sebayanya sibuk bermain petak umpet, Wage larut dalam alunan biola, menyusun tangga nada yang ia hafal di luar kepala. Ia belum tahu, petikan-petikan kecil itu akan menjadi tulang punggung sebuah lagu kebangsaan. Remaja Wage berlabuh di Surabaya terlebih dahulu, kota pelajar dengan bara semangat juang. Di sini, ia bersahabat dengan siswa yang tergila-gila pada ide kemerdekaan, meski kata itu sendiri masih tabu. Suasana pergerakan begitu kental, diskusi larut hingga larut malam membicarakan gagasan satu nusa, satu bangsa. Di barak-barak militer dan kedai kopi sederhana, ia melahap lembar demi lembar koran kaum muda. Keterpikatannya pada berita menjelma panggilan, Wage memutuskan jadi jurnalis. Ia magang, menulis berita, lalu diangkat sebagai reporter muda. Namun sebelum itu ia sempat berguru pada kelompok studi umum bentukan Soekarno. Di kelas-kelas malam yang sempit, Wage menyimak orasi Bung Karno tentang Indonesia, nama yang belum sah di telinga pemerintah Hindia Belanda. Kata-kata berapi-api itu meresap di angan-angannya, menyalakan ide di kepalanya untuk merangkai lagu yang dapat menggugah semangat persatuan. Karirnya di kaum muda memang singkat. Wage hijrah ke Alpena sebagai reporter dan editor. Gaji pas-pasan, mesin ketik berisik, tapi Wage betah. Ia belajar menakar kata, bagaimana 3 paragraf pendek bisa mengguncang opini publik. Kerisauan internal Alpena membuatnya pindah ke surat kabar Tionghoa Progresif Sinpo, tempat ia akhirnya mapan. Di ruang redaksi yang hangat cahaya lampu minyak, Wage bertemu tokoh-tokoh pergerakan seperti Sumarno, M. Tabrani, Bader Johan, Paul Pinontoan, dan Sumarto. Diskusi mereka kian meyakinkannya bahwa bangsa ini perlu satu lagu pemersatu, sebuah mars yang menembus batas suku dan kelas. Ketika M. Tabrani berpidato tentang Indonesia, bukan Hindia Belanda, Wage merasa seperti disambar petir. Itu dia batinnya, sebuah kata yang harus kugubahkan. Gumamnya lirih. Ia pulang membuka buku nada, lalu menulis di atas not balok, Indonesia nada 6/8 bergelora. 3 kuplet lengkap dengan bait ulangan yang heroik. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Wage hadir sebagai wartawan sekaligus pengagum para orator muda. Dari mimbar, ia mendengarkan seruan persatuan, satu nusa, satu bangsa. Di buku catatannya, ia menambahkan kata Indonesia Raya, di bawah judul lagunya, Bayangan Negeri Besar yang Sangat Gagah. Sepulang kongres, Wage merevisi partitur, menggrafir not angka agar lebih mudah dipelajari siapapun. Setiap lari dan liriknya ia timbang. Ayahnya serdadu, ia tahu betul artinya terlalu frontal di mata sensor Belanda. Tetapi batinnya berkata, keberanian adalah harga yang harus dibayar demi kebebasan. Tanggal 28 Oktober 1928, Batavia Riau oleh Kongres Pemuda II. Wage mendapatkan tugas liputan, tetapi ia membawa misi ganda, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Ia menggandakan selebaran partitur, bukan dengan mesin fotokopi, melainkan setensial manual. Selebaran itu ia sisipkan ke tangan Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Sugondo terpukau, tapi juga gentar. Lirik ini terlalu blak-blakan Wage, ujarnya pelan. Belanda bisa membubarkan Kongres, tuturnya. Akhirnya disepakati kompromi, versi instrumental saja saat jam istirahat. Sore itu, ruangan pertemuan hening, Wage berdiri di pojok panggung. Mengenakan setelan sederhana, ia mengangkat biolanya. Gesekan pertama menggema pelan, lalu membesar seakan memecah langit-langit ruangan. Para pemuda terdiam, sebagian menahan napas, mata berkaca-kaca tanpa satu kata pun. Melodi itu berkata, bangkitlah wahai bangsa besar, inilah lagu kalian. Ketika nada terakhir menghilang, ruangan meledak dalam tepuk tangan dan pelukan haru.
Jinpo mencetak partitur dan liriknya pada 10 November 1928, tepat Hari Pahlawan sebanyak 5.000 eksemplar. Judulnya sempat salah cetak menjadi Indonesia Raja, tapi publik keburu jatuh hati. Lagu itu segera diputar di sekolah, perkumpulan pemuda, dan acara keagamaan. Desember 1928, pada penutupan panitia Kongres, Indonesia Raya dinyanyikan lengkap dengan liriknya, diiringi paduan suara. Begitu tirai dibuka, seluruh hadirin berdiri, dada berdebar serentak. Tahun berikutnya, Kongres PNI 18-20 Desember 1929 turut menggema tembang yang sama. Di setiap bait merdeka, merdeka, tangan mengepal, mata menatap masa depan. Popularitasnya menggelora, persis seperti api yang tak kunjung padam di jantung para pemuda. Popularitasnya yang meliar membuat pemerintah Hindia Belanda was-was. Tahun 1930, sebuah larangan resmi terbit. Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan di muka umum karena dianggap mengganggu ketertiban. Tak hanya lagu yang diblendel, W.R. Supratman sendiri diseret aparat. Diinterogasi berjam-jam mengenai 3 kata maut dalam liriknya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tekanan datang bertubi-tubi, tetapi kaos kaki lusuh dan jas kusam tak mampu menutupi sinar matanya yang teguh. Berkat solidaritas pengacara, guru, saudagar Tionghoa, dan dermawan Bumi Putra, tuntutan akhirnya dicabut. Tapi ada syarat yang licik. Lagu boleh dinyanyikan hanya dalam ruangan tertutup. Alih-alih mengekang, larangan itu justru membuat Indonesia Raya menjadi semacam lagu rahasia dinyanyikan pelan di balik pintu. Namun makin merasuk hingga tulang sumsum pendengarnya. Merasa tugasnya belum selesai, Wage menciptakan lagu yang bertajuk Matahari Terbit. Judulnya saja membuat Belanda kelang kabut. Lagi-lagi ia dipanggil polisi. Tapi semangatnya ibarat matahari. Bahkan kabut pun tak mampu menahannya lama. Kesehatan Wage menurun drastis pada awal 1930-an. Konon beban mental akibat sensor pengawasan ketat memperburuk tuberkulosisnya. Ia wafat di Surabaya tahun 1938 dalam usia 35 tahun. Terbilang muda, namun warisan musikalnya abadi. Yang menarik, ia berpulang sebelum sempat melihat lagunya dikumandangkan sebagai lagu kebangsaan resmi pada detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi mungkin ia sudah menerka. Suatu hari nanti, bila sang fajar kemerdekaan mereka, nada yang ia tulis di kamar sempit itu akan menggema di seluruh Nusantara. Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ia adalah deklarasi kebangsaan dalam bentuk musik. Melodi 6/8 melesat menembus sensor penjajahan, menyatukan dialek, agama, dan pulau. W.R. Supratman mengajarkan bahwa pena, biola, dan keberanian bisa jadi senjata ampuh untuk mengguncang tirani. Meski hidupnya singkat, ia menanamkan ide bahwa kesatuan bukanlah utopia, melainkan kemungkinan nyata asal kita mau menyanyikannya bersama. Jadi, saat kita berdiri tegap menyanyikan Indonesia Raya di sekolah, stadion, atau upacara bendera, ingatlah, setiap nada yang keluar dari gema biola Wage berdentang dari ruang kongres kecil tahun 1928. Gema yang menolak padam mengingatkan kita akan janji suci, dan mungkin nanti Indonesia bukan hanya Indonesia Raya, tapi juga Indonesia Raja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.